Halo, salam grafis. Kali ini kita akan mencoba membuat desain poster sederhana menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini saya menggunakan ukuran inci dan ukuran width-nya 27 dan 40 sesuai dengan ukuran poster pada umumnya. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan di-create. Nah, tampilannya potret seperti ini, teman-teman. Untuk objeknya saya menggunakan ChatGPT untuk membantu membuat objek fotonya untuk disesuaikan dengan tema posternya atau tema filmnya seperti ini. Nah, silakan dimasukkan prompt untuk membuat karakternya seperti ini. Nah, di sini juga sudah dibuatkan untuk teksnya ya. Ini teman-teman bisa, ini nanti kita akan hilangkan di Photoshop karena kita butuh objeknya saja. Yang kenapa backgroundnya putih, teman-teman, supaya kita bisa menggunakan Magic Eraser Tools supaya tidak terlalu susah lagi untuk menseleksi gambarnya. Selain itu, saya menggunakan prompt lainnya untuk membuat gambar serupa dengan gaya yang berbeda. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita cocokkan saja untuk posternya kira-kira yang cocok seperti apa. Nah, selain itu saya buatkan lagi gambar backgroundnya supaya kita tidak susah lagi menggabungkan gambar objek gedung. Nah, ini sebenarnya bisa saja, cuma untuk memudahkan kita minta bantuan saja ChatGPT untuk membuatkan sesuai dengan yang kita mau seperti ini. Terakhir, teman-teman, untuk elemen pendukungnya saya menambahkan efek api seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa di bagian toolsnya diubah menjadi transparan supaya formatnya bentuknya PNG seperti ini. Nah, tidak ada backgroundnya, jadi sisa dimasukkan ke dalam Photoshop. Sama ya, ini ya, ini untuk menambah elemen saja. Teman-teman nanti silakan saja sesuaikan dengan tema poster yang akan dibuat. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini silakan dimasukkan gambar yang sudah di download tadi ke dalam Photoshop. Oke, kalau sudah, silakan diatur saja layernya nanti. Ini hilangkan saja dulu matanya, teman-teman. Yang pertama backgroundnya dulu. Ini di Ctrl T, kemudian atur ukurannya sesuaikan dengan lembar kerjanya. Ini. Nah, kemudian objek orangnya, ya ini. Nah, ini teman-teman untuk teksnya kita pisahkan dulu ya, supaya nanti kita gampang ikuti kalimatnya. Ctrl J. Ya. Kemudian yang ini untuk memudahkan kita menggunakan Magic Eraser Tools. Ini kita beras saja menggunakan warna yang sesuai dengan backgroundnya. Oke. Kemudian Magic Eraser Tools. Kita sesuaikan ukuran realistisnya. Hanya diperkirakan saja, teman-teman, untuk ukurannya apakah sudah sesuai. Kemudian gambar satunya lagi, ini ulangi cara yang sama, kita gunakan Magic Eraser. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan apakah gambar ini atau teman-teman mau pakai yang ini. Oke, nah untuk sementara saya gunakan yang ini ya. Oke, nah
Nah, selanjutnya kita tambahkan ini elemennya. Ini sebenarnya bisa di finishing nanti terakhir ya, kita tambahkan teks dulu, tapi tidak apa-apa, kita coba atur saja dulu. Nah, di Ctrl J supaya bentuknya tidak monoton ya, kita atur layoutnya di sini. Nah, terakhir yang burning. Ini kalau terlalu besar teman-teman bisa kecilkannya, kita tempatkan di sudut yang mungkin supaya kesannya. Nah, nanti yang sudutnya ini supaya halus kita gunakan yang eraser tools, kemudian opacity-nya saya kurangi jadi 50. Oke, pakai brush yang halus, soft round. Ya, oke, mantap. Nah, terakhir kita tambahkan teks teman-teman. Untuk teksnya saya gunakan 2 layer ya, untuk judulnya tadi yang anak jalanan, supaya ada variasi nanti. Nah, untuk teksnya, fontnya teman-teman sesuaikan dengan tema poster ya. Di sini saya menggunakan ya, Dr. Glitch. Nah, ini agak ini teman-teman, agak masuk di tema posternya. Nah, untuk solusi ketika ada teks seperti ini kemudian backgroundnya agak terang, nah kita menggunakan jenis font yang seperti ini. Misalnya bisa pakai warna merah sebenarnya teman-teman untuk judul. Ini di color overlay. Ini sebenarnya masuk teman-teman untuk tema judulnya ya. Oke. Kita coba pakai yang ini, kemudian tambahkan drop shadow sedikit. Ini sebenarnya masuk teman-teman untuk temanya ya. Kita coba pakai yang ini saja dulu, kemudian di copy, Ctrl J, kemudian diubah menjadi jalan. Ini fontnya, ukurannya kita kecilkan sesuai dengan ukuran yang di atasnya. Ini saya masuk teman-teman, tapi untuk solusinya supaya fontnya kelihatan, ini bisa saja teman-teman gunakan drop shadow ya. Nah, kemudian pakai yang warna putih, kita coba. Nah, cukup tipis saja. Oke, kemudian kita coba lihat tadi apa teksnya yang mungkin bisa teman-teman tambahkan, misalnya hidup di jalan itu bertambah dengan harapan ya, ini bisa kita coba tambah. Kita gunakan font berwarna putih, nah, kita atur size-nya. Oke, untuk ukurannya kita buatkan variatif seperti ini teman-teman. Teksnya, fontnya saya samakan saja, atau teman-teman mau gunakan font lain boleh juga, tapi kita cari yang jenisnya sama, font-font yang formal misalnya. Saya coba pakainya corporate gothic bold.
Nah, kemudian untuk solusinya seperti ini teman-teman, kita gunakan jenis font warna yang berbeda supaya judulnya lebih menonjol ya. Nah, agar teksnya lebih kelihatannya dari jauh, nah, saya gunakan drop shadow lagi, tapi saya gunakan yang berwarna hitam. Nah, kemudian saya setting seperti ini teman, supaya tidak terlalu menonjol ya. Jadi dia kesannya kayak efek bayangan saja. Ini disesuaikan saja ukurannya, distance-nya. Ini lebih kelihatan teman dibanding yang tadi ya sebelumnya. Nah, kemudian ini kita copy paste, pindahkan ke bagian bawah. Kemudian kita ubah lagi teksnya. Nah, untuk ukurannya saya agak perkecil saja teman-teman. Yang penting masih bisa terbaca ya. Oke, terakhir, nah ini ya, segera di bioskop saya samakan saja fontnya dengan yang ini, Ctrl J. Tapi nanti saya coba ubah warnanya menjadi warna putih supaya menonjol di bagian judulnya. Kita kecil. Kemudian kita perkecil. Kita coba ubah warnanya menjadi warna putih, kemudian drop shadow-nya di warna hitam teman-teman. Nah, untuk gambar ini boleh kita hilangkan saja. Nah, untuk menambah kesan lebih real lagi teman-teman, untuk fotonya ini saya buatkan bayangan. Ini saya copy saja, Ctrl J, kemudian layer yang di bawahnya saya flip vertikal seperti ini. Ini bisa ditempatkan di bagian bawah. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah real ya. Nah, bisa dikurangi saja opacity-nya seperti ini, atau kita buat lebih real lagi dengan mengubah warnanya menjadi hitam. Kemudian di bagian filter kita blur, kemudian pilih Gaussian blur. Kemudian opacity-nya dikurangi sedikit. Oke. Kemudian untuk gambarnya teman-teman, yang objek ini supaya lebih menyatu dengan tema posternya, ini saya coba kurangi di bagian brightness kontrasnya teman. Brightness itu untuk cahayanya saya kurangi. Nah, kemudian untuk kontras, ketajaman gambarnya. Nah, ini lebih masuk ya teman-teman bagi yang tadi. Ini yang sebelumnya, yang setelah. Nah, kemudian kita coba perbaiki layoutnya teman, untuk jarak. Ya, ini perlu dinaikkan lagi. Oke, untuk layoutnya sudah.
Nah, ini supaya tidak ada ruang yang kosong teman-teman. Ini semua sudah selesai, tinggal finishing saja. Cuma saya agak terganggu dengan warna merah ini, kayaknya terlalu mencolok. Nah, kita coba mainkan saja warnanya teman-teman di sini. Ini sebenarnya masuk juga teman-teman warna. Kalau kita coba kembali ke putih saja, nanti drop shadownya yang hitam. Oke, ini lebih masuk ya teman-teman untuk desain posternya. Judulnya kelihatan, subtitlenya, kemudian biasanya di bawah ini ada pemerannya biasanya. Nah, ini sudah cukup simpel saya teman-teman, tidak menggunakan proses seleksi gambar. Sudah tersedia gambarnya di ChatGPT, tinggal kita sesuaikan saja dengan layout, ukuran, objeknya, jenis font, temanya, kemudian elemen-elemen tambahan. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Salam grafis.